Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari di seluruh Indonesia. Di hari yang baik ini, saya Kansalmaida Alifah akan menyapa Anda semua untuk menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, kenaikan kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat pesat dalam 3 minggu terakhir di Indonesia per 8 Februari 2022. Terdapat penambahan 37.492 orang yang terkonfirmasi positif, sehingga saat ini jumlah pasien yang sedang mengalami isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit menjadi 233.062 orang. Mari kita doakan bersama, semoga semuanya akan segera sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia ini sedang berada di tengah gelombang terbesar penularan COVID-19. Salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus di seluruh dunia saat ini adalah coronavirus SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19 varian Omicron yang tengah mendominasi penularan. Dan memang terbukti Omicron jauh lebih mudah menular dibandingkan dengan varian lainnya, termasuk dengan varian Delta. Mari kita pantau gejala yang muncul pada pasien. Saat ini cenderung mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan akibat varian Delta. Diketahui hal ini disebabkan varian Omicron lebih banyak menyerang saluran pernapasan bagian atas dibandingkan dengan Delta yang lebih banyak menyerang saluran pernapasan bagian bawah. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak boleh terlalu cepat meremehkan virus ini, bahkan sangat penting bagi kita semua untuk dapat menurunkan transmisi atau laju penyebaran. Organisasi Kesehatan atau WHO mengungkapkan beberapa alasan penting terkait kenapa kita sebaiknya jangan sampai terinfeksi. Yang pertama, karena selalu ada risiko penyakit yang diderita menjadi penyakit berat. Memang terutama bagi yang memiliki penyakit komorbid, bagi lansia, atau bagi yang belum mendapatkan vaksinasi. Tetapi kata terutama tadi menggambarkan bahwa meski lebih banyak ditemukan kasus berat pada kriteria tersebut, tetapi artinya juga kita tidak bisa yang tidak termasuk kriteria tersebut ternyata tetap memiliki risiko penyakit berat, meski kemungkinannya kecil. Maka sebaiknya semua orang harus waspada karena alasan kedua, yakni kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak terkait kondisi post-COVID atau long COVID syndrome, di mana orang yang pernah terinfeksi memiliki risiko mengalami gangguan kesehatan di masa pasca COVID. Selain ini, kita juga tidak dapat meremehkan penyakit ini, karena tentunya kita bisa membebani fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Dan tentu saja kita dapat mengganggu kegiatan dan produktivitas kita semua. Ingat, semakin tinggi laju penularan, yang artinya semakin banyak virus yang memperbanyak dirinya, semakin besar pula kemungkinan virus ini dapat berkembang kembali atau bermutasi menjadi varian yang baru lagi. Tentu kita tidak ingin, kita pengennya varian Omicron ini menjadi varian yang terakhir dan pandemi segera berakhir. Maka kita harus dapat menurunkan resiko terbentuknya varian yang lebih berbahaya dengan cara menurunkan laju penularan. Banyak yang salah kaprah dalam masyarakat yang menganggap bahwa kita jika ingin terbebas dari penggunaan masker dan prokes lainnya, kita cukup melakukan tes mandiri sebelumnya untuk memastikan diri kita negatif. Namun, perlu diketahui bersama bahwa pemeriksaan tersebut merupakan real time, yakni menggambarkan kondisi pada saat diambil sampel tersebut saja.
Padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa masa inkubasi virus sehingga ada waktu jeda dari masuknya virus ke dalam tubuh kita, kemudian terinfeksi sampai menimbulkan gejala atau menularkan ke orang lain. Sehingga tes bukan merupakan jaminan bahwa di kemudian hari kita akan melindungi ke depannya. Yang memberikan perlindungan adalah protokol kesehatan dan vaksinasi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, merekatkan kembali penggunaan masker ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tetap menjaga jarak dengan jangan berkerumunan, rutinlah mencuci tangan dengan baik dan benar, serta kurangin mobilitas yang tidak perlu terlebih dahulu, terutama apabila Anda termasuk kriteria masyarakat rentan, yakni memiliki komorbid lansia ataupun ibu hamil. Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja nih mengalami kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan karantina mandiri di rumah. Kemudian Anda harus melakukan tes pertama dalam waktu 24 jam. Setelah kontak erat terkait pemilihan tes, Anda dapat melakukan PCR swab test atau antigen swab test, di mana pemilihan tes ini berdasarkan kriteria daerah pemeriksaan. Jika mendapatkan hasil pertama ini positif, segera lanjutkan isolasi mandiri dengan dipantau melalui telemedicine atau layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas. Ikuti anjuran dan dosis obat serta vitamin yang disarankan oleh dokter. Apabila kemudian muncul gejala, segeralah memeriksa diri dan pastikan tetap terus terpantau selama jalan isolasi mandiri. Namun, jika hasil tes pertamanya negatif, ingat, jangan langsung menganggap pasti tidak tertular, karena Anda sebaiknya tetap melanjutkan karantina mandiri sambil memantau gejala yang timbul. Melakukan pengulangan atau tes kedua pada hari kelima karantina mandiri. Jika hasil tes kedua tersebut negatif, maka Anda tidak perlu lagi melakukan karantina mandiri lagi. Tapi, jika hasil tes kedua positif, maka lanjutkan isolasi mandiri dengan panduan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terkait apa saja yang termasuk kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, Anda melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID dalam radius kurang dari 1 meter selama 15 menit atau lebih. Misalnya, pada saat makan bersama teman sambil berbincang, duduk berdekatan dan tidak menggunakan masker. Yang kedua, kriteria kontak erat termasuk melakukan sentuhan fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, berpegangan tangan, dan yang lainnya. Yang ketiga, memberikan perawatan langsung terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Bapak Ibu sekalian, dengan kecenderungan gejala COVID-19 yang muncul saat ini lebih banyak yang gejalanya ringan, maka pasien yang gejalanya ringan atau tanpa gejala dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Saat ini, untuk pasien yang telah terkonfirmasi hasil positif PCR di Jabodetabek juga bisa isoman berupa telemedicine atau obat gratis dari pemerintah dengan mengecek link di website isoman.kemkes.go.id. Jika sudah mendapatkan hasil yang terafiliasi oleh Kemenkes, sehingga rumah sakit hanya diperuntukkan bagi pasien yang benar-benar membutuhkan tindakan medis seperti yang mengalami perburukan, gejala sedang, gejala berat, ataupun kritis.
Ini yang membedakan dengan tahun lalu, di mana lebih banyak orang yang mengalami gejala yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sehingga saat ini di tengah kenaikan kasus positif yang melonjak tinggi, tetapi jumlah pasien yang di rumah sakit relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Bagaimana kriteria pasien yang termasuk kategori gejala ringan? Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-00-4641-2021, pasien ringan adalah pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, yakni frekuensi nafas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigennya di atas 95%. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek atau kongesi hidung, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri tulang, diare, muntah, dan yang lainnya, sehingga hilang penciuman atau hilang pengecapan. Kerjasama dari berbagai pihak adalah kunci, dan kita masyarakat memegang peran utama dalam faktor utama pencegahan untuk dapat selalu mendukung upaya-upaya yang tengah dilakukan. Mari segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster apabila sudah 6 bulan dari suntikan dosis kedua. Ketahuilah, semua terbukti, semua merek untuk vaksin dapat memberikan penanganan khusus untuk COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.